Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Dan pagi ini kita akan lanjut firman Tuhan lagi, kita akan baca firman Tuhan kembali. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas kasih setiamu pada kami ya Bapa, anak-anakmu. Pagi ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang tidak terkira Bapa harganya. Saat ini kami akan membaca firman-Mu kembali Bapa. Ajar-ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti firman-Mu Bapa, supaya kami melakukan firman-Mu, supaya kami turut kehendak-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu kita mengingat sedikit ya, itu adalah tentang pengampunan ya, perumpamaan tentang pengampunan. Jadi waktu itu si Petrus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali kira-kira kami harus mengampuni saudara kami? 7 kali kah? Dia tanya, 7 kali katanya. Tapi Tuhan bilang gini, aku berkata kepadamu, bukan, kata Tuhan. Jadi berapa? 70 kali 7 kali. Jadi 70 kali 7, 70 kali 7, 7 kali. Hitung aja sendiri. Bayangkan segitu banyaknya, artinya kita nggak boleh ada lagi dendam. Nggak boleh yang namanya kita marah sama saudara kita. Kalau kalian nonton di video-videoku yang lalu, kalian pasti mengerti apa yang aku sampaikan. Karena secara tersirat, jangankan membunuh, marah aja nggak boleh. Marah nggak boleh. Jadi kalau kita sedang mengalami yang namanya marah, sakit hati sama seseorang, kita mau ke gereja, kita mau menyembahkan persembahan kita memberikan perpuluhan kita, persembahan kita, ataupun mungkin kita datang ke gereja untuk memuji Tuhan ya, itu kan seperti kita juga datang ke gereja memuliakan Dia. Kalau di hati ini masih ada yang namanya sakit hati, dendam amarah sama seseorang, katanya apa? Tinggalkan dulu persembahanmu itu. Berdamailah dengan saudaramu yang kamu marah itu, yang kamu sakit hati itu, yang kamu kepahitan itu. Dalam arti Tuhan itu mengatakan kalau kamu mau dekat-dekat sama aku, jangan kamu bawa segala dendam-dendam yang gak aku sukai gitu loh. Tuhan gak suka sama orang yang marah, yang dendam. Kalau untuk mungkin kita meminta kuasa, Tuhan aku gak sanggup, aku marah sama orang itu. Hatiku sakit, hatiku dijolimi, hatiku merasa tidak damai sejahtera dengan orang itu. Itu boleh kita doa sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tuntun kita. Buka hati kita. Baru kita bisa memaafkan orang itu. Pengalamanku kalau untuk namanya dendam sama orang atau apa, pastilah. Aku pasti. Kalian pikir aku juga pasti mempunyai rasa marah, dendam, kepahitan dengan seseorang yang mungkin aku tidak usah sebutkan namanya atau siapapun ya. Mungkin dengan keluargaku atau dengan temanku atau siapa saja. Pastinya aku pernah mengalami hal tersebut. Tetapi di sini aku tekankan lagi, itu tidak ada gunanya. Maafkan mereka. Ya, kalau memang bisa ketemu bermaafan, ada orang yang bisa mendamaikan, tapi kalau orang yang tersebut juga tidak mau, ya nggak masalah. Yang penting kalian sudah memaafkan, ya. Kalian sudah memaafkan orang itu, kalian tidak berurusan lagi dengan yang namanya kemarahan. Yang pasti diri kita sendiri dulu kita pikirkan untuk jangan sampai melakukan dosa. Makanya seperti di firman Tuhan dikatakan juga, jika kamu marah, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi jangan berbuat dosa. Sebenarnya marah nggak dilarang ya, tetapi ada porsinya. Ada orang yang marah membabi buta. Makanya aku bilang lagi di sini, kalau kita marah, pasti kan ada sesuatu hal yang mungkin seseorang melakukan yang nggak baik atau melakukan kesalahan buat kita. Jadi, di situ kita juga belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bagaimana kita juga melihat dari sisi kenapa bisa itu terjadi. Apakah dari orang ini nggak teliti atau dari kitanya sendiri juga bisa. Jadi kita marah pun harus berpikir, apakah itu murni dari kesalahannya si orang itu atau dari kita juga. Kalau memang ada dari kita juga,
Kita porsinya marah juga ya jangan berlebihan. Tetapi kalau memang sepenuhnya dari orang pun, kata Tuhan, nggak boleh lama-lama marahnya. Kalaupun marah, matahari terbenam, kita udah harus selesai itu. Makanya dibilang Tuhan, jangan sampai matahari terbenam. Hendaknya marah kita itu harus selesai di situ. Kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, kita aplikasikan, itu memang sangat berat menjadi seorang pengikut Kristus atau menjadi Kristen itu sendiri. Tetapi makanya di sini aku bilang, kembali buka Alkitabmu, baca, alami Tuhan itu, berdoa sama Dia. Karena dengan itu kita dimampukan, kita bisa mengerti. Gak apa-apa memang gak sempurna dulu. Gak ada yang orang, sekalipun dia pendeta sekalipun, pemuka agama sekalipun, gak ada yang sempurna. Tetapi di sini ditekankan Tuhan, kita mau dulu, mau dibentuk sama Dia, nanti Tuhan yang akan bekerja. Karena sejatinya, kalau dari daging kita, diri kita sendiri, kita nggak mampu melakukan itu. Kita mampu melakukan itu karena memang tuntunan daripada Roh Kudus, Roh itu sendiri. Jadi, kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang kira-kira sudah melenceng, ingat seperti aku bilang ya, kalau kita udah mau melakukan dosa atau either itu udah dilakukan ya, cepat-cepat sadar, minta ampun sama Tuhan, jangan mengulang lagi. Jadi lebih baik pun malah lebih baik lagi kalau kita memang udah mau jatuh, langsung kita ingat, oh Tuhan, makanya alertnya itu dihidupkan, diaktifkan. Kalau alertnya hidup, belum jatuh, kita udah langsung ada tet gitu. Oh aku ini udah mau berdosa nih, aku udah mau melakukan kejahatan. Langsung ada alert, jadi nggak jadi. Gitu. Itu aja kalau untuk dari video yang lalu, karena panjang kali videonya nanti lagi. Jadi kita akan melanjutkan ke firman hari ini, dan pada saat aku lihat di sini adalah perceraian. Kita diingatkan Tuhan lagi ya. Ini bukan hanya buat kalian tetapi buat aku sendiri juga ya. Supaya kita juga dicas baterainya, supaya kita diingatkan lagi bahwasanya pernikahan itu adalah kudus. Memang gak mudah ya, kalau mau kita bilang agak sulit memang. Makanya kalau mau dibilang sekarang itu, pernikahan itu kadang-kadang dari cinta sama cinta aja bisa bercerai ya. Maksudnya gak perjodohan ya, memang mereka udah pacaran dari awal, udah sama-sama mengenal dari awal, itu juga bisa terjadi. Apalagi dijodohkan, apalagi karena ini dan itu. Pastinya sangat mudah sekali bercerai kalau memang tidak pegang firman Tuhan ini. Makanya di sini juga dikatakan ya, kita itu kadang-kadang mau jadi Kristen itu kayaknya layak nggak ya Tuhan? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Aku layak nggak sih jadi pengikut Kristen? Aku layak nggak jadi pengikut Kristus? Apa jangan-jangan aku nanti bikin malu Tuhan gitu loh. Jadi itu menjadi pertanyaan besar buat kita masing-masing juga. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus sudah mengatakan bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Artinya dia datang untuk orang berdosa kita ini. Tetapi orang berdosa yang harus benar-benar menyesali perbuatan dosanya, bukan mengulang-ulang lagi. Jadi kalau udah ditegor dari firman Tuhan, kita udah tinggalkan. Harus bertumbuh, harus berbuah bahkan. Kita akan baca firman-Nya ya. Ayatnya di Matius 19 ayat 1 sampai 12. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu.
tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi itulah tadi ayatnya sudah kita baca. Jadi waktu itu orang Farisi ini sebenarnya mau mempersalahkan Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka tahu, tapi ya itulah. Makanya kan aku bilang orang Farisi ini setan itu sendiri ya. Menurutku, menurut kalian apa? Tulis saja di kolom komen. Kalau menurut aku tuh mereka yang dikatakan ahli-ahli Taurat, tetapi mereka malah bertolak belakang dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau mau ditanya, bukan nggak tahu, mereka tahu. Tapi mereka mau mempersalahkan Tuhan Yesus. Di sini udah ditekankan, dia mau mempersalahkan, dia mau cari cara. Jadi pada saat itu dia tanya, guru apakah boleh kita bercerai? Gitu lah ibaratnya ya, simpelnya bahasa sehari-harinya. Boleh nggak kita cerai? Terus Tuhan Yesus bilang, nggak boleh. Kemudian si orang Farisi bilang lagi, terus ngapain si Musa ngasih surat cerai kalau kayak gitu? Kemudian Tuhan bilang, itu nggak boleh. Sejak semula nggak boleh. Laki-laki sama perempuan kalau sudah menikah nggak boleh, kata Tuhan. Tetapi karena ketegaran hatimu, makanya Musa memberikan perintah itu atau surat cerai. Kemudian Tuhan berkata lagi, ini aku baca ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi di sini udah jelas. Kata Tuhan, kalau karena zina boleh bercerai dalam artian tersirat itu, kalau sudah bercerai tidak boleh nikah lagi. Dalam artian, kalaupun bercerai, contohnya si A dan si B, mereka nggak boleh menikah kembali selama pasangannya hidup. Kalau misalnya di akhir-akhirnya mereka mau menikah lagi, artinya mau seperti suami istri lagi, ya balik ke pasangan yang lalu, yang semula. Tapi kalau mereka nggak mau, ya kata kasarnya salah seorang harus meninggal atau mengalami yang namanya maut, baru dia bisa menikah lagi, ibaratnya seperti itu. Secara tersirat seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak boleh sebenarnya, nggak boleh bercerai. Jadi Tuhan benci namanya perceraian. Dan ditekankan lagi di sini ya, waktu murid-muridnya bilang, ya udahlah kalau kayak gitu nggak usah kawin aja. Kata si murid-muridnya ini kan simpel aja, ya udahlah kalau kayak gitu nggak usah kawin aja. Kemudian Tuhan bilang simpelnya ini ya, kita bahas sehari-hari. Tuhan mengatakan seperti ini, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Katanya ada yang memang dari lahir memang dia katanya sudah ditentukan ya. Ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi seperti kayak memang dia dari lahir memang bukan gak ada jodoh dalam tanda kutip, atau mungkin dia yaitu tadi memang udah saatnya ya, bayi-bayi itu meninggalkan sebelum menikah ibaratnya. Memang dari lahir dia ya nggak nikah lah, orang bayi udah meninggal contoh, atau sebelum lagi bayi udah meninggal. Atau ada yang memang karena orang, mungkin dia tadinya mau menikah tapi karena contohnya pacarnya meninggal jadi trauma dia nggak mau menikah lagi, kan itu bisa, itu karena orang katanya. Atau mungkin dia itu pilihan hidupnya. Memang dia lahir, apalagi dia lihat banyak orang yang kawin cerai, terus dia mengalami firman Tuhan ini yang dia rasa-rasanya takut melakukan dosa itu. Ya itu dia nggak pilih menikah kan? Kan banyak juga kita dengar udah sampai umur berapapun dia nggak nikah-nikah. Bahkan sampai ada yang meninggal dia sampai dewasa dia nggak menikah-menikah. Itu pilihan dia. Jadi kata Tuhan memang ada yang memang dari lahir ya, dia memang dia nggak menikah, atau karena orang lain, atau karena dari pilihan sendiri. Jadi semuanya kan bergantung pada pilihanmu sendiri. Tapi once kita menikah, Tuhan katakan tidak ada perceraian. Kalau karena zina bercerai,
tapi nggak boleh menikah selama pasangan itu juga masih hidup. Contohnya seperti itu. Kalau masih hidup sama-sama, mau pengen nikah lagi contohnya, atau mau ibaratnya mau menjadi suami istri kembali, harus kembali ke pasangan yang awal. Itu kata firman Tuhan ya. Makanya sebenarnya kalau mau kita bilang, kembali lagi aku ingatkan, kalau mengacu pada semua firman ini, malu kita mau bilang kita Kristen, malu sekali. Bilang, aku Kristen gitu. Lah kita pun perbuatannya secuil pun gak ada seperti orang Kristen gitu loh. Karena berat. Makanya kita butuh Yesus. Karena dia yang memperdamaikan kita. Kalau kita ini, waduh, dosanya bejibun kata orang. Gak terhitung jumlahnya. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia rela, dia menjelma menjadi manusia, dia mengalami penderitaan itu demi kita ini, karena kita berharga. Kalau kita tidak berharga, nggak akan mau Bapa kita yang di sorga itu mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya kita selamat, nggak akan mau. Tapi karena dia cinta kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau nggak mau binasa, percaya sama Tuhan, lakukan firman-Nya. Jadi kalau sudah dipulihkan, tinggalkan dosa-dosanya. Jangan lagi menjadi manusia yang lama. Kita harus jadi manusia yang baru. Kemudian di sini, karena di sini di dua kitab ya, Matius dan Markus. Nah, aku cuman ambil poinnya aja yang di Markus ya. Kalian boleh baca di rumah. Aku sudah baca tadi. Tapi intinya sudah hampir sama. Tapi di sini aku ambil poinnya ya. Kalian baca di Markus 10 ayat 1 sampai 12. Jadi poinnya yang di sini karena dari atas itu hampir sama dengan yang di Matius. Aku baca yang di ayat 11 dan 12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Kan itu udah jelas yang tadi ayatnya, yang aku terangkan tadi. Jadi kalau udah bercerai, ya nggak menikah. Karena katanya kalau sudah bercerai, baik istri atau suami menikah lagi, dia hidup dengan perzinahan itu. Jadi di sini intinya tidak usah bercerai. Atau kata si muridnya ya udah nggak usah menikah. Tetapi kembali lagi, kalau nggak menikah tapi berzina, itu sama-sama juga dosa. Atau nggak menikah terus nggak berzina dengan orang, maksudnya melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, tetapi kalau di pikiranmu juga itu juga sudah berzina. Makanya ibaratnya kalau kita mau hukum yang ibaratnya otoriter yang seperti ekstrim, artinya kita nih, oh kamu salah, dosa, semuanya lah kita berdosa, semuanya kita berdosa. Nggak ada bersih-bersihnya kita, nggak ada suci-sucinya kita, nggak ada layak-layaknya kita. Tidak ada yang kita banggakan di dalam diri kita ini. Seperti kita ini adalah debu-debu yang gak ada harganya. Tetapi kembali lagi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib menebus dosa kita, memperdamaikan kita dengan Bapa itu sendiri, sehingga kita gak binasa. Siapa yang percaya kepadanya gak binasa, tidak binasa. Jadi kalau kalian gak mau binasa, percaya sama dia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mau dibentuk sama dia. Tinggalkan manusia yang lama. Tinggalkan kita yang lama. Sekarang kita yang baru. Kemudian di sini dikatakan juga memang sangat berat ya. Tetapi beginilah. Kalau aku mau bilang juga di dalam keluarga manapun ya. Sekalipun dia artis. Sekalipun dia bisnismen. Sekalipun dia kelihatannya memang kaya raya atau apalah itu. Tetap di dalam keluarganya pasti ada yang namanya persoalan. Pasti ada yang namanya percekcokan. Jadi bukan kita menghakimi ya. Kita juga sekarang kan lagi ibaratnya jagat maya ya kata orangnya. Jagat dunia maya lah gitu.
lagi heboh tentang bagaimana Mami Toko ya. Kalian pasti udah lihat ya di YouTube, kalau aku buka semuanya itu beritanya. Jadi semuanya Mami Toko dengan pengacara Hotma Sitompul, dan itu ternyata kan mereka orang tua, ibaratnya bapak angkatnya si Bam Samson ya, boy band. Aku juga dulu favorit juga lagu dengan yang Kenangan Terindah itu ya, Mantan Terindah itulah. Tetapi di sini orang tuanya, ya kondisi kayak gitu aku nggak bisa juga jelaskan apakah memang bercerai secara sepihak kah. Yang pasti udah terjadi yang namanya sendiri-sendiri ya, pakai info-info lagi katanya diusir katanya gitu. Jadi di sini kadang-kadang ginilah, kalau bagi kalian atau bagi kita yang merasa kita aduh keluargaku kok begini, ingat aja lah Tuhan itu. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, kita bandingkan si A si B, itu kadang-kadang kesan doang. Benar-benar enggak ya, kayak gini lah. Bukan, kembali lagi aku di sini bukan menyudutkan Mami Toko dan keluarganya, tetapi selama ini kan kadang-kadang kita lihat ya fine-fine aja, nggak ada kabar-kabar miring sampai seheboh ini. Di YouTube aja semuanya itu cuman itu aja kayaknya, ini yang ada di thumbnailnya itu di YouTube itu semuanya itu lagi membahas. Tapi setelah aku nonton itu menyedihkan sekali, karena selama ini baik-baik saja, ternyata nggak baik-baik saja. Jadi kembali lagi aku ingatkan, firman Tuhan ini mengatakan buka Alkitabmu, baca firman Tuhan supaya kita mengerti. Karena setiap langkah kita ini, kita butuh yang namanya firman Tuhan. Kita butuh yang namanya kata-kata dari Tuhan untuk meluruskan. Ibaratnya gini, udah bener nggak nih aku? Udah lurus nggak nih aku? Aku udah lakukan yang terbaik nggak ini? Ini udah menyenangkan hati Tuhan nggak? Ini Tuhan suka nggak? Atau aku bikin malu Tuhan? Atau aku bikin sakit hatinya Tuhan? Atau aku bikin jadi aku ketidaklayakan? Ya, kalau mau dibilang di sini, kita membaca firman Tuhan ini bukan hanya baca-baca aja. Makanya aku bilang jangan cuma baca aja, dengar aja, lihat aja. Lakukan. Bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah. Jadi kalau kita sudah baca firman Tuhan, nggak melakukan, itu nol. Zaman sekarang, seperti kembali lagi aku bilang, nggak apa-apa kita dengar khotbah, nggak apa-apa kita berargumen, nggak apa-apa kita tanya jawab, berdiskusi sama pendeta dan sebagainya. Tetapi bukan mereka patokannya, dirimu sendiri, kamu, pribadimu, dengan Tuhan itu langsung. Karena Tuhan menyelamatkan pribadi lepas pribadi. Aku nggak bisa bawa suamiku ke surga, contohnya kalau aku ke surga. Atau sebaliknya. Atau misalnya ada seorang yang ke neraka, dia nggak bisa bawa suami atau istrinya ke neraka. Kalau suami atau istrinya ke surga, kalau yang salah satu ke neraka, nggak bisa lah. Karena di sini pribadi lepas pribadi. Jadi kalau yang orang dewasa sudah harus menanggung dosanya sendiri, sudah harus dia menentukan dirinya sendiri. Makanya di sini dikatakan pribadimu, dekatkan sama Tuhan, komunikasi selalu sama Tuhan. Cuman itu yang bisa menyelamatkan. Gak ada yang lain, gak ada cara lain. Minta tuntunan Dia, karena kita ini adalah manusia berdosa. Tanpa Dia, hidup kita ini gak ada apa-apanya, gak berguna. Jadi kalau mau selamat, gak binasa, berguna hidupmu, dekat-dekat dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan itu sendiri. Jangan patokan sama pendeta ini, pendeta itu. Kamu kecewa nanti. Atau sama artis ini, sama artis itu, sama si A, si B, motivator ini, kamu kecewa. Berapa banyak motivator yang telah melakukan ini dan itu? Banyak. Kita kecewa kan? Jadi makanya aku sekarang juga setelah aku baca firman Tuhan ini, aku lihat semua kita sama manusia. Berapa banyak pendeta juga melakukan kejahatan dan dosa-dosa. Kecewa. Atau artis-artis. Berapa banyak artis-artis yang selama ini kita damba-dambakan. Atau siapapun itu. Ternyata kita kecewa. Makanya jangan berharap sama manusia. Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, laut segala isinya. Dia adalah berkuasa di bumi dan di sorga. Dan Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Tuhan yang baik sampai selama-lamanya. Tapi di sini kita mau dulu dibentuk sama Dia. Kita mau menjadi anaknya Dia. Jangan keraskan hatimu. Kalau kita keraskan hati kita pun gak bisa bantu diri kita. Gak ada. Kecuali kalau kita keraskan hati kita bisa keluar powernya gitu, kayak Power Rangers. Boleh lah. Tapi kita pun gak ada. Kita ini siapa? Gak ada.
Aku sendiri aja aku nggak ada apa-apanya, nggak bisa tanpa Tuhan, aku nggak bisa. Aku nggak bisa berbicara seperti ini tanpa Tuhan memberikan kesehatan. Aku udah nggak ada sekarang. Jadi bagi kalian di sana, akui Tuhan itu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berdoa pada Dia. Mata kita ini adalah mata manusia yang melihat yang seperti aku bilang kegagalan ini dan itu ya, segala negativity. Tetapi lihat caranya Tuhan. Lihat kasihnya Tuhan pada kita. Kita berharga. Kalau nggak berharga, Dia nggak akan rela mati di kayu salib. Justru karena itulah Dia bayar. Darahnya tertumpah. Begitulah kita berharganya di matanya. Makanya seperti dibilang seperti biji mata. Ya kalau misalnya kepotong tangan kita masak atau apa nggak apa-apa ya. Tapi kalau bola mata ini kita jaga benar-benar kan. Makanya seperti itulah juga kita. Ibaratnya perumpamaannya sampai seperti biji bola mata ini kita saking berharganya. Jadi kalau ada yang mengatakan kamu jahat, kamu nggak layak, kamu ini, itu dari si iblis. Jangan termanipulasi. Itu dari si iblis. Jadi Tuhan hanya bilang engkau berharga, engkau layak, itu adalah perkataan Tuhan. Tapi seperti aku bilang lagi, baca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tanya Tuhan, udah bener gak ini Tuhan? Tapi jangan jadi membenarkan diri sendiri. Makanya bagi kita, minta tuntunan Roh Kudus. Karena itu yang memampukan kita. Karena pelajarannya di sini sudah dijelaskan. Orang Farisi yang membaca saja, kalau perlakuannya 0, gak jadi apa-apa. Bahkan dia jadi si jahat itu sendiri, si iblis itu sendiri. Bahkan dia yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi bagi kita, buka Alkitabmu, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Karena dengan cara itu kita diubahkan, kita bertumbuh, kita berbuah. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Firman-Mu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Hari ini kami diingatkan lagi tentang perceraian. Bapa, aku sudah menikah. Dan mungkin orang-orang di luar sana juga sudah menikah atau mungkin belum yang menikah. Tetapi biarlah kami yang menikah ini ya Tuhan. Kami menjaga kekudusan pernikahan kami. Kami menjaga diri kami Bapa. Supaya kami jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di depan mata-Mu. Bapa di surga, kami adalah orang yang lemah. Banyak sekali pergumulan yang kami hadapi. Tapi biarlah kami bertahan Bapa. Mampukan kami Bapa. Maafkan kami karena kami banyak sekali kekurangan. Maafkan kami atas segala apa yang kami lakukan Bapa. Kami sebenarnya tidak layak, tetapi karena kasih karunia-Mu Bapa, anak-Mu yang Engkau kirimkan ke dunia ini mati di kayu salib sebagai penebus kami Bapa, memperdamaikan kami sehingga kami layak, tidak binasa kami Bapa. Bapa, sepanjang hari ini Bapa, sertai kami masing-masing dimanapun kami berada, baik dalam keluarga siapapun juga. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sekarang lagi bermasalah, siapapun mereka, biarlah mereka Engkau berikan Bapa kemampuan untuk membuka hati mereka masing-masing supaya mengenal Engkau lebih dalam, supaya tidak sampai bercerai, supaya orang-orang di luar sana juga Bapa dapat mencerminkan firman Tuhan itu sesuai turut kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa juga di sini untuk yang sedang dalam pergumulan, karena di dunia maya itu selalu banyak hanya cerita-cerita tentang Mami Toko dan keluarganya. Bagaimana mereka sedang mengalami yang namanya pergumulan Bapa. Engkaulah yang turut campur tangan dalam hal rumah tangga mereka. Biarlah Engkau yang memulihkan keluarga mereka. Bapa, ajar-ajari kami masing-masing, walaupun kami bukan orang yang terkenal atau siapapun, tapi biarlah juga kami menjadi contoh bagi tetangga kami, teman kami, atau dimanapun kami berada. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Itu yang kami inginkan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.